Nikah adalah ibadah dan tidak boleh seorang muslim tinggal tanpa pernikahan. Dan nikah itu bisa menjadi wajib. Sudah kita jelaskan. Dia menjadi wajib pada saat seseorang khawatir terjerumus dalam perzinahan. Enggak boleh ditunda lagi. Dia langsung segera istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat, minta petunjuk, kemudian dia melangkah ikhtiar. Carilah pondok pesantren, carilah orang-orang yang saleh, minta tolong sama mereka untuk bisa dibantu. Ngomong sama orang-orang yang dituakan di kerabat. Tawakkal ala Allah. Dan dia bisa menjadi sunnah kalau sifatnya seseorang ingin menjalankan pernikahan tanpa ada dorongan syahwat. Bukan karena dia khawatir terjerumus dalam perzinahan. Mohon maaf ya, suara saya agak kurang sedikit karena lagi sakit manusiawi. Maka dia jadi sunnah kalau seseorang mau melangkah menikah sementara memang dia tidak terdorong dengan syahwat tapi ingin menjalankan sunnah Nabi SAW. Dia bisa menjadi makruh. Jadi lebih baik dia tidak menikah kalau dalam pernikahan itu datang mudarat lebih besar. Seperti dia mau menikahi orang wanita ahli kitab. Walaupun boleh muslim menikah dengan perempuan ahli kitab, Yahudi atau Nasrania, tapi dia lihat di sini maslahat dan mudaratnya. Tentu di sini dimakruhkan. Karena kalau dia nikah dia harus bisa mengajak orang itu ke agama Islam, dan berbahaya, risiko besar bagi anak-anaknya walaupun boleh tapi tidak haram karena dibolehkan dalam Al-Maidah surah nomor 5 ayat 5. Khusus wanita ahli kitab Yahudiyah atau Nasraniyah boleh dinikahi, yang selain agama ini nggak boleh. Dan dia bisa menjadi haram. Pernikahan haram itu kalau menikah dengan mahram atau orang-orang yang telah diharamkan untuk menikah dengan mereka, seperti menikah dengan wanita-wanita kafirah ya, yang sifatnya bukan ahli kitab, atau muslimah menikah dengan laki-laki kafir, agama apapun laki-laki itu, sampai dia syahadat. Maka ini pernikahan-pernikahan yang diharamkan. Dianjurkan dalam Islam, tidak ada yang tinggal tanpa pasangan, baik bujang, gadis, duda, janda, semua ini berusaha untuk bisa memiliki pasangan, karena ini ibadah. Asal diniatkan ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Dan garis bawahi poin penting dalam berumah tangga, kita menikah dengan manusia. Manusia punya karakter, punya pola hidup, pola fikir, pola berbicara, pola makan, pola tidur. Belum tentu kita semua bisa sama. Kita butuh adaptasi dalam pernikahan. Ta'aruf yang sebenarnya dalam Islam atau dalam pernikahan di pandangan Islam adalah selama pernikahan itu berjalan sampai kita meninggal. Jadi ta'aruf itu bukan pada saat awal berikan biodata, itu pembukaan ta'aruf. Ta'aruf yang sebenarnya setelah jadi suami istri, adaptasi makanan, adaptasi karakter. Makanya teman-teman jangan heran dalam rumah tangga akan mulai muncul perselisihan sebulan pertama, 2 bulan pertama, tahun pertama. Bahkan seringkali terjadi normalnya rumah tangga itu setelah 10 tahun berjalan. Kalau ada orang bisa bertahan sampai 10 tahun, setelah itu sudah selesai urusannya. Biasanya adaptasinya terus berjalan. Ada gangguan keluarga, ada adaptasi makanan, tradisi, kebiasaan orang, itu banyak. Maka di sini orang yang dewasa, yang bijaksana, yang memang niat mau menikah, dia bisa bertahan. Karena pasti akan terjadi. Makanya umur-umur perceraian itu antara 1 tahun pertama sampai 9 tahun pernikahan. Biasa sering terjadi perceraian. Lebih dari itu sudah aman semuanya. Karena ini masa adaptasi. Di situ sudah dilihat orang ini niat benar mau berumah tangga atau tidak. Ada orang subhanallah dalam 1 tahun 2 tahun berapa kali menikah. Karena dia cerai sana, coba sini, coba sana. Dia bukan niat mau menikah. Dia pikir kalau dia menikah sama seseorang akan seperti apa yang dia harapkan. Tidak semuanya begitu. Manusiawi. Kita bersaudara saja. Misalnya saya bersaudara 5 orang. Belum tentu semua karakternya sama. Padahal hidup di rumah yang sama. Orang tuanya sama. Ya, rumahnya sama. Makanannya sama. Tapi nggak bisa sama. Beda semua. Adik kakak semua berbeda-beda, jarang sekali. Bahkan kembar pun seringkali tidak sama. Keinginan warnanya, makanannya dan seterusnya. Maka begitu juga rumah tangga. Fahami ini, karena ini penyebab pemicu banyak sekali perceraian terjadi. Ya, karena mereka tidak faham kalau ada adaptasi dalam pernikahan. Jadi pernikahan bukan cuma biologis, tapi ada adaptasi di situ. Ada ta'aruf yang sebenarnya. Nah, kita harus yang benar memaafkan dan mendukung. Kemudian yang salah itu meminta maaf dan siap untuk memperbaiki. Itu baru bisa berjalan rumah tangga. Jadi teman-teman yang sudah berumah tangga, juga yang belum berumah tangga, duduk baik-baik sama pasangan.
Yang sudah berumah tangga sekarang bisa duduk sama pasangannya, yang belum berumah tangga nanti kalau menikah duduk sama pasangannya. Dari awal pertemukan persepsi. Landasan kita Islam. Islam berkata A, kita berkata A. Sepakat nggak? Dealkan itu dulu. Halal yang Allah halalkan, haram yang Allah haramkan. Ini hak kamu dalam Islam. 1, 2, 3, 4, 5. Saya nikah sampai saya sampaikan itu. Hak kamu dalam Islam 1, 2, 3, 4. Nafkahi, perlindungan, pendidikan, segala macam. Hak saya dalam Islam 1, 2, 3, 4, 5. Berikan hak saya berikan hak kamu. Kalau saya terlalaikan, ingatkan. Kalau kau lalaikan, saya ingatkan. Dealkan dari awal. Jangan biarkan rumah tangga berjalan seperti air. Udahlah nanti gampang. Enggak. Ini akan lahir permasalahan banyak. Dari awal dibangun pondasi. Orang kalau bangun sholat malam, asal bangun saja. Memang dia mau ibadah. Tapi kapan dia ngantuk dia tidur. Kapan dia malas dia tidak mau sholat. Tapi kalau orang komitmen dari awal mau sholat malam, baca keutamaannya sebelum tidur, kemudian dibuatlah poin-poin. Nanti kalau dia bangun dia pakai baju ini, sejadahnya ini, bumbu minyak wangi ini, mau mandi dulu, minum teh hangat, pilih surah yang mau dibaca, maka akan lebih rapi. Begitu juga dengan rumah tangga. Ditata supaya rumah tangga itu bisa langgeng berjalan. Kalau enggak akan sulit sekali. Akan sangat sulit ya. Pengalaman-pengalaman kami pribadi dengan juga teman-teman yang sudah berumah tangga apalagi di atas 10 tahun itu pasti tahu bagaimana suka dukanya. Ada adaptasi. Bukan berarti orang itu faham agama lalu tidak ada masalah. Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW seringkali beliau cemburu, seringkali beliau punya ada masalah dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW ajarkan, sampaikan terus sampai akhirnya terjadilah kesepakatan dan titik temu dalam masalah rumah tangga. Itu poin penting. Jadi masalahnya ibadah pertama, yang kedua memang harus ditata rumah tangga itu, dan kita menikah dengan manusia punya karakter, butuh adaptasi. Masa ta'aruf sedang berjalan. Ada juga pernikahan yang tidak sah. Tadi itu pernikahan kalau sah. Sekarang pernikahan tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah yang dilarang di dalam agama dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah pernikahan sebagai berikut. Yang pertama pernikahan mut'ah. Dan mut'ah artinya menikmati. Mut'ah itu artinya menikmati. Yaitu sebuah pernikahan hingga waktu tertentu, baik sebentar atau lama. Misalnya seseorang laki-laki menikahi seorang wanita selama waktu tertentu, sebulan atau setahun. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ati wa an luhumil humuril ahliyati yaum zaman Khaybar. Zaman Khaybar. Bahwa Rasulullah SAW melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung atau jinak pada saat perang Khaybar. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1400.